Mbak, udah mulai Mbak. Bentar. Aku tuh lagi nontonin yang lagi rame banget di FYP. Muncul juga gak sih di FYP kalian soal wartakjil? Di mana Ramadan tahun ini teman-teman Nonis ikut meramaikan dan mewarnai Ramadan. Katanya sih ini disebut-sebut sebagai toleransi antar umat beragama. Tapi ngomongin soal toleransi ya, ini ada data yang dirilis oleh Setara Institute tahun 2022. Jadi dari 94 kota yang diukur, rata-rata IKT-nya atau indeks kota tolerannya itu adalah 5,03 poin. Tapi fakta menariknya lagi nih, ternyata mengalami penurunan sebanyak 0,21 poin dari tahun sebelumnya. Kira-kira nih dengan adanya fenomena wartakjil tahun ini bakal mendongkrak nilai toleransi di Indonesia nggak sih? Oke, kita akan bahas di Point Podcast of Intense Talk. Oke, kali ini Rina udah ada temennya. Beliau ini adalah Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Ada Dr. Beni Kurniawan ya. Selamat datang Pak Dokter di Point Podcast of Intense Talk. Terima kasih Mbak Rina. Oke, gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya. Mbak Rina gimana? Sehat banget Pak. Alhamdulillah. Sehat banget walaupun masih puasa ya, masih Iya. Ramadan. Nah betul. Bapak puasa kan? Alhamdulillah. Pasti dong. Oke, Iya. nah kali ini kita akan ngomongin soal toleransi nih Pak ya. Nah tapi sebelum itu Bapak kira-kira sering main sosmed gak sih? Insya Allah masih, karena kan saya kan termasuk generasi milenial Mbak, ya. Widih. Jadi nggak ketinggalan lah. Oke, nih kalau misal Bapak sering main sosmed pasti muncul ya di FYP Bapak kayak yang soal video-video wartakjil gitu loh Pak. Yang kayak Iya, gini iya, nih. iya. Seru iya, banget iya, ya Pak ya. iya. Ramadan tahun ini berasa kayak Bapak ngerasa ada bedanya gak sih daripada tahun-tahun sebelumnya? Iya, memang menarik ya kalau kita membicarakan tren yang sedang viral di medsos kali ini ya, terutama ada tren viral yaitu wartakjil Iya, gitu ya. benar-benar. Iya, jadi bagaimana Ramadan 2024 ini atau 1445 Hijriah ini diwarnai dengan saya rasa dialog gitu ya, dialog interaktif yang saya rasa positif antara masyarakat muslim dengan non-muslim ya. ataupun yang Benar-benar. kemudian disebut dengan nonis. Meskipun mungkin awal-awal dari konten tersebut kan sebagai konten yang curhat gitu ya, Iya, curhat. benar. Ada masyarakat muslim ya yang nggak kebagian takjil ya karena kalah start ya dengan nonis gitu Benar-benar. ya. Masalahnya Noni sudah start dari jam 3 Start duluan ya. gitu. Betul. Tapi Iya. penasaran gak sih Pak kayak sebenarnya siapa sih yang awal-awal bikin tren ini gitu loh ya? Iya. Karena jadi rame banget, jadi viral banget. Bahkan sekarang ini jadi umat-umat Nonis berasa kayak adem, tentrem, Iya, ayam betul, gitu ya, iya. sama sesama muslim gitu. Iya. Jadi kayak nggak ada yang merasa tersinggung juga ya Pak ya. Betul, iya. Ini sih katanya disebut-sebut sebagai toleransi antar umat beragama. Nah, Iya. kalau ngomongin toleransi, menurut Pak Dokter apa sih itu toleransi Pak? Iya, toleransi kalau kita melihat dari sejarah ya, ini mulai di Eropa ya, di Eropa pada tahun ya pada abad ke-17 ya. 1689 ini ada yang namanya Toleration Act ya, Undang-Undang Toleransi di Inggris ya. Undang-undang toleransi ini yang kemudian toleransi menjadi sebuah ideologi ini muncul memang sangat terkait dengan agama Mbak Rina. Ya, jadi pada waktu itu agama gitu ya, pada waktu itu konteksnya adalah gereja Anglikan, kemudian Katolik dan Protestan pada waktu itu ya terdapat dinamika konflik lah antar beragama, yang mana pada waktu itu agama itu dijadikan sebagai ya komoditas untuk melanggengkan kekuasaan gitu ya. Artinya bahwa ideologi toleransi ini merupakan sebuah respon dari masyarakat terhadap superioritas agama. Oke. Yang mana
agama ini dijadikan sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan ya kerajaan Inggris untuk bisa mempertahankan absolutisme kekuasaan ya kerajaannya. Kemudian juga dijadikan sebagai dalil-dalil agama ini dijadikan sebagai alat ya untuk yaitu tadi melegitimasi kekuasaan dan juga untuk mengalienasi kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kekuasaan pada waktu itu. Nah, kalau definisi yang terkini barangkali ya ini misalkan kita bisa mengambil definisi dari UNESCO. Kalau toleransi ini kan secara sederhana bisa diartikan sikap saling menghargai, kemudian menghormati dan menerima pada realitas keberagaman, gitu ya. Artinya bahwa pada realitas keberagaman, ketika kita hidup dalam suatu masyarakat yang heterogen, terdiri atas ya beragam suku, ras dan agama, maka sikap yang sangat dibutuhkan itu adalah sikap untuk menyadari bahwa kita itu memang berada di masyarakat yang berbeda-beda kelompoknya. Setelah menyadari, maka kemudian toleransi yang penting ini adalah kita menerima bahwa mereka itu ada. Kita menerima kalau dalam konteks agama bahwa agama lain itu juga mengimani ya, kemudian juga melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagaimana kita menjadi seorang misalkan penganut Islam yang soleh ya. Maka agama lain juga mereka itu memiliki penganut yang soleh menurut dengan keyakinannya masing-masing gitu ya. Oke, berarti memang pada awalnya ternyata toleransi itu menjadi sebuah alat legitimasi kekuasaan gitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi bukan untuk saling menghargai waktu itu berarti ya? Iya betul ya, karena adanya bahwa ada suatu kondisi ya ketika kelompok-kelompok agama yang ada itu menggunakan dalil-dalil agama untuk mengklaim ya kebenarannya dan juga menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan sehingga ada protes dari masyarakat. Nah, kalau Bapak sendiri menanggapi fenomena sekarang kayak teman-teman nonis Kristen, Buddha, Katolik semuanya ikut meramaikan Ramadan gitu. Bahkan ada loh Pak yang sampai rela pakai jilbab, terus sampai rela juga ngafalin apa ayat-ayat Quran, rukun iman, rukun Islam. Doa berbuka puasa juga gitu ya. Sebenarnya tinggal loginnya aja ya. Loginnya, iya betul. Itu kalau Pak Dokter sendiri menanggapi fenomena ini seperti apa nih Pak? Iya, menarik ya bahwa fenomena ini menunjukkan adanya tadi ada dialog gitu ya. Dialog antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Kristen. Kemudian bahwa kita kan masyarakat Muslim kan ketika bulan Ramadan kan biasanya memang ada tradisi musiman gitu ya. Ya, diantaranya adalah ngabuburit, kemudian berburu takjil gitu ya. Nah, intinya bahwa point of view-nya dari wartakjil ini kan adalah bahwa ternyata masyarakat non-Islam ini mereka ikut antusias gitu ya, ikut antusias, ikut menyemarakan tradisi ya itulah ngabuburit atau berburu takjil itu gitu ya. Walaupun kemudian karena start duluan ini kemudian ada yang nggak kebagian ya, karena katanya itu mereka itu start duluan ketika kita itu sedang lemes-lemesnya gitu ya. Bener nih Pak, lagi lemes-lemesnya malah udah diambil dulu. Iya betul. Ya ini artinya bahwa kemudian point of view-nya itu bukan merupakan ketegangan gitu ya, bukan protes yang beneran kan seperti itu kan. Artinya bahwa ini menjadi jokes yang mana ya sebenarnya ini sebagai fenomena masyarakat non-Islam itu ikut menyemarakan. Tadi seperti Mbak Rima katakan bahwa mereka bahkan itu ikut misalkan bikin acara buka puasa bersama gitu ya. Bahkan ada juga kemudian yang kemarin saya lihat itu masyarakat nonis kalau nggak salah ya, yang jadi yang jualan itu pakai pakaian suster itu. Oh iya, benar-benar ada tuh yang lagi viral gitu. Iya, saya rasa ini harapannya menjadi sebuah ya fenomena yang positif lah untuk
merangkai apa itu kerukunan ya, kerukunan antar beragama, di mana dialog antara masyarakat Islam dengan ya penganut agama lain ini bisa terbuka dan kemudian dilalui dengan cara yang fun atau menyenangkan. Iya, benar. Bahkan juga ini ya sudah sempat viral lagi. Nanti udah ada strategi rencana kalau Natal pohonnya bakalan Iya. bakal itu bangin, betul, terus iya. Paskah juga, Pak. Tapi ini menjadi sesuatu yang berlebihan gak sih? Kayak ibaratnya tadi Bapak bilang itu menjadi sebuah jokes dialog ya, jokes dialog. Tapi karena ini berkaitan sama poin-poin keagamaan gitu. Ini menjadi sesuatu yang berlebihan gak sih? Atau justru malah mempermainkan nilai-nilai keagamaan kayak gitu, Pak? Saya rasa tidak ya, karena kalau dalam toleransi itu kan khususnya dalam Islam ini Rasulullah itu menyampaikan ya, bersabda bahwa toleransi itu batasannya memang dalam perkara yang sifatnya muamalah gitu ya, artinya yang terkait dengan ya interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama antar umat beragama ini kan nggak masalah gitu ya. Yang nggak boleh ini kan kalau ada batasan toleransinya ya, artinya bahwa apa itu kepedulian kita kepada agama lain itu jangan sampai menyentuh pada aspek akidah dan ibadah gitu ya. Misalkan kita nggak boleh kemudian sampai juga ikut mempercayai bahwa misalkan kalau di Kristen itu ada kepercayaan tentang Trinitas, kita nggak boleh percaya juga gitu ya. Kalau misalkan di Buddha ini ada dewa-dewa, nah itu kan kita nggak boleh percaya. Sampai misalkan kita juga nggak boleh ikut beribadah. Tapi kalau dalam konteks war takjil ini kan ini sebenarnya ya apa itu realitas kan hubungan gitu ya. Bagaimana ada nilai kerjasama juga di situ sebenarnya ya, walaupun dibungkus dengan apa namanya gimmick-gimmick yang seperti itu ya. Artinya bahwa ini hanya sekedar hubungan interaksi antar ya Muslim dengan non-Islam ya dalam momen Ramadan ini saja. Oke, berarti memang batasan-batasannya itu terkait dengan keyakinan. Iya, terkait dengan keyakinan. Nah, kalau nih misalkan ya mungkin teman-teman mahasiswa di luar sana masih sering bertanya-tanya, kalau misal nih ada umat nonis ya kan, nonis sering ngucapin selamat berbuka puasa atau mungkin nanti sebentar lagi kita lebaran juga diucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita nih sebagai umat muslimnya boleh nggak sih, sah-sah aja nggak sih kalau misalkan kita juga ngucapin sebaliknya, kalau umat nonis ada perayaan kayak mungkin Natal, Paskah dan sebagainya, kita ngucapin sah-sah aja kan ya Pak ya? Iya, itu ya memang kalau bagaimana sikap dalam mengucapan ini kan bermacam-macam ya, ikhtilafnya itu bermacam-macam ya para ulama. Jadi yang penting bahwa kita tidak sampai mengucapkan, tidak sampai meyakini bahwa itu. Makanya ada juga ulama yang kemudian menyarankan bahwa apa itu jangan sampai menyampaikan apa nama hari rayanya misalkan, misalkan ya selamat ya ataupun selamat hari raya gitu. Nah, ini sebagai bentuk kehati-hatian saja. Tetapi ada juga ulama yang kemudian asalkan tidak mengimani gitu ya, itu sebatas sebagai sebuah upaya untuk membangun ya harmoni gitu dengan masyarakat, ya itu ya sah-sah saja gitu ya. Oke, tapi mungkin untuk jaga-jaga ya daripada kita ngucapin, sebenarnya masih banyak cara-cara lain untuk lebih menghargai ya. Mungkin kalau ada umat nonis lagi melakukan perayaan, kita sebagai umat muslimnya ikut membantu pengamanannya atau yang lain. Nah, itu juga sudah menjadi salah satu contoh dari toleransi ya Pak ya. Betul. Jadi tidak harus mengucapkan daripada nanti takut di dalam hati gitu ya. Iya, dan menariknya gini Mbak Arina, sebenarnya terkait dengan fenomena bagaimana bulan Ramadan ini ya, dalam Ramadan itu antara masyarakat muslim dengan non-Islam ini berbagi ya takjil ataupun ya berbagi makanan, ini juga pernah di Bali itu ada sebuah desa yang namanya itu desa Gel-Gel di daerah Kelungkung Bali ya. Nah, ini sebuah desa yang cukup dikenal karena toleransinya. Di sana itu penduduknya adalah penduduk masyarakat Hindu dan Islam. Nah, ada tradisi yang menarik di sana. Wah, apa nih Pak tradisinya? Tradisinya itu disebut dengan
namanya Megibung gitu ya. Megibung ya? Megibung Oke. di Gel-Gel Kelungkung. Megibung ini adalah sebuah tradisi di bulan Ramadan ini di mana umat Hindu dan umat Islam itu ikut bersama-sama buka puasa, Mbak Rina. Buka puasa? Iya, jadi umat Hindu dan Islam itu bersama-sama berbuka puasa di sana, yang mana makanannya itu disajikan dalam sebuah nampan ya. Mungkin mirip kalau kita santri gitu ya, santri Mayoran itu kan biasa ya? mayoran seperti ada itu mayoran. gitu ya. Jadi dalam satu nampan, kalau di sana namanya sagi gitu ya, sagi itu nampan. Nah itu ya antara umat Hindu dengan Islam itu berbuka puasa makan bersama-sama di situ. Ada juga satu lagi itu ngejot. Nah ngejot itu adalah tradisi berbagi makanan pada saat hari raya. Nah, jadi misalkan umat Islam itu juga akan mengirimkan makanan pada saat umat Hindu itu galungan gitu ya. Dan juga sebaliknya umat Hindu ini terkadang juga mengirimkan saat Idul Fitri dan sebagainya. Artinya bahwa ya memang di beberapa daerah di Indonesia ada tradisi-tradisi kearifan-kearifan lokal yang mana ada ya hubungan yang harmonis termasuk diantaranya dalam momen Ramadan ini. Ya. Jadi memang Ramadan ini menyatukan kita semua ya betul. Pak ya. Nah mungkin ini tadi tradisi-tradisi yang Pak Dokter ungkapkan. Ini banyak sekali generasi-generasi muda yang nggak tahu gitu ya. Ternyata ada loh tradisi seperti ini bahkan di Bali. Di Bali loh yang notabene Muslim itu minoritas di sana. Tapi ternyata toleransinya cukup tinggi ya. Ya, sebagai contoh di Kebumen, kita juga perlu mengapresiasi ya, mengeksplorasi bagaimana sebenarnya toleransi juga terjadi di daerah Kebumen. Ya. Kebetulan saya melakukan riset penelitian di satu desa namanya Desa Pengaringan, Mbak Dina. Pengaringan di Kebumen. Daerah utara Peranji, sana ya, Peranji di lereng Peranji itu ya. Desa Pengaringan ini dinobatkan sebagai salah satu kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini oleh Kodim ya, Kodim Kebumen dengan Pemkat Kebumen, bahwa kampung Pancasila adalah sebuah ya apa ya, sebuah sebutan ya. Yang diberikan kepada desa yang dimana desa tersebut terdapat aktivitas ya budaya-budaya yang membangun toleransi antar umat beragama. Di sana juga banyak tradisi. Tradisinya diantaranya ada merdi bumi. Ya. Merdi bumi ini adalah sebuah tradisi. Kan di Pengaringan ini penduduknya kan terdiri atas Muslim dan Kristen. Nah. Merdi bumi ini sedekah bumi ya yang dilakukan ada yang 4 tahunan ini namanya merdi bumi. Ada kenditan ini setiap bulan Suro ya setiap tahunnya. Kemudian ada palakiyah. Palakiyah ini juga sebuah tradisi kenduri yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat Muslim dengan masyarakat Kristen di situ. Nah kendurinya itu ya mirip-mirip dengan tadi Mbak Rina, dengan yang di Bali ya? Bali itu Megibung gitu ya. Jadi saat kenduri itu masyarakat Muslim dan Kristen berbaur menjadi satu. Nah, mereka itu akan makan bersama-sama dalam nampan. Kalau di Pengaringan itu namanya apa ya, nampangnya itu tenong ya. Tenong yang besar itu ya, dari betul. bambu dari ya? bambu seperti itu. Sama, jadi mereka itu bersama-sama berkunduri tanpa ada sekat antara masyarakat Muslim dengan non-Muslim pada waktu itu. Jadi tentunya ini juga patut kita apresiasi bagaimana memang semestinya sikap toleransi ini adalah sikap yang sangat urgen ya, karena Indonesia kan adalah negara yang sangat beragam ya, termasuk dalam hal agama. Setuju. Ternyata di Kebumen juga ada ya Pak ya. Dan ini daerahnya termasuk daerah-daerah atas ya. Daerah atas. Nah, nih Pak, kalau ngomongin soal toleransi, terus juga soal fenomena media sekarang, kan generasi-generasi sekarang kayak yang dikit-dikit dikontenin, dikit-dikit diupload gitu ya. Nah, takutnya nih justru malah membuat sebuah perpecahan baru. Nah, kira-kira justru yang sifat-sifat generasi-generasi sekarang dikit-dikit upload, dikit-dikit bikin konten, itu malah membahayakan gak sih Pak?
Iya, memang ini cukup apa ya, menarik ya. Sekarang itu para netizen ini berlomba-lomba ya, ataupun keaktifan mereka di dunia media sosial itu kan ya sangat tinggi gitu ya. Betul. Sehingga kalau saya lihat itu komen-komenannya itu juga banyak komen-komenan dari anak-anak yang mungkin masih ya Gen anak Z sekolah gitu ya Gen gitu Z, ya. generasi strawberry. Gitu. Ya, Benar-benar. ini memang ya perlu kita pantau bersama-sama. Artinya perlu, kalau misalkan anak-anak ini perlunya pengawasan dari orang tua gitu ya. Dari masyarakat itu juga perlunya peran serta masyarakat untuk membangun suasana yang kondisif ketika mungkin ada peluang-peluang terjadinya apa itu ya konflik gitu ya. Salah satunya kan ini bahwa fenomena wartakjil ini kan saya rasa di satu sisi mungkin ada yang agak ngambek beneran gitu ya. Bener, merasa Sehingga kayak jadi kayak baper gitu iya ya. baper ya, ini mungkin ada yang seperti itu, ada yang wah bener-bener misalkan besok gantian Iya, gitu ya. besok gantian dibalas dendam. Dendam. Tapi kan kemudian nah ini partisipasi netizen masyarakat yang kemudian mewarnai apa itu komen-komen Iya. dalam konten yang ketika ada yang benar-benaran ngambek ya, ataupun mengarah kepada ya ketegangan, ini kemudian mencairkan dengan jokes-jokes ya gitu ya. Artinya memang tetap perlu kita jaga bersama, kita sebagai masyarakat juga perlu berpartisipasi untuk mencairkan ya suasana ketika ada potensi-potensi ketegangan. Nah, yang penting juga memang apa ya, kita sekarang berada di dua dunia itu ya, Iya, dunia nyata dunia dan itu dunia maya ya. maya gitu ya. Sehingga dunia maya ini kan sangat terkait dengan kemampuan dalam hal literasi media. betul. Maka memang pentingnya bagi para ya netizen ini maka edukasi dalam hal literasi media gitu ya, untuk bisa ya membedakan bagaimana hoax dengan yang bukan. Betul. Gitu ya. Kemudian bisa membedakan antara adanya provokasi-provokasi yang negatif ya dengan yang positif gitu ya. Ya termasuk juga kemudian ya bisa memetakan, misalkan kalau literasi media ini diantaranya kan yang pertama adalah kemampuan akses media untuk membedakan Betul. sumber-sumber yang positif dan negatif. Betul, yang gitu valid ya. atau yang tidak valid gitu ya. Kemudian yang kedua analisis media, Iya. gitu ya. Artinya memahami betul konteks dari sebuah informasi. Betul. Gitu ya. Sehingga yang kemudian yang selanjutnya adalah ya melakukan apa namanya reproduksi media gitu. Artinya membuat konten ini ya yang memiliki nilai positif. Nah, edukasi ini ya memang kemudian menjadi tanggung jawab bersama ya. Karena sekarang itu pengguna media sosial itu dari umur yang tingkat apa itu Kayaknya baru sekolah. lahir aja Itu, tuh udah dibikinin media sosial ya sama orang tuanya. Seperti itu. Itulah kemudian peran ya masyarakat, pemerintah untuk bisa ya mengontrol agar tetap terjadi ya, suasana yang kondusif gitu. Oke, nah jadi memang untuk mengibarkan bendera toleransi ibaratnya Iya. gitu ya, Pak, ini butuh peran kita semuanya. Jadi betul, nggak betul. bisa sendirian. Mungkin Pak Dokter juga nggak bisa Iya, sendirian betul, gitu. sekali. Tapi kita dibantu semua kalangan masyarakat untuk sama-sama mengibarkan bendera toleransi. betul. Apalagi memang di Indonesia beragam banget ya Pak ya. Iya, beragam sekali Jangankan kita di ini. Indonesia, di Kebumen aja ya Pak Iya. ya. Di Kebumen aja. Nah kalau Pak Dokter sendiri mungkin nih karena di Kebumen ya kan, udah jalan-jalan kemana aja nih Pak? Ada fenomena wartakjil juga nggak dari teman-teman nonis? Iya, kalau Kebumen ya saya sendiri belum begitu memantau gitu ya. Iya. Tapi barangkali saya rasa tetap ada ya. Iya. Dan kata Mbak Rina ini, karena kan di Kebumen itu misalkan daerah Kelenteng ya, ataupun, Kelenteng ya, daerah Kelenteng ya, Kelenteng. dan lain sebagainya. Saya rasa tetap netizen Kebumen itu juga sebagian juga merupakan ya kreator ya, ataupun berpartisipasi terhadap ini gitu ya. Iya betul. Intinya tuh kalau misal ada konten yang kayak gitu kita nggak usah terlalu baper Iya, ya. gitu. Justru kita tuh harusnya menanggapi ini sebagai salah satu hal yang positif kali ya Pak ya. Nah, karena bisa menjadi media dakwah yang betul. halus gitu ya. Iya. Siapa tahu tiba-tiba mereka login. Betul. Artinya ya saya sepakat itu bahwa
kemudian kita membuat sudut pandang terhadap sebuah fenomena ini yang positif gitu ya. Siapa tahu memang dengan keterbukaan ya dialog betul. antara kita dengan non muslim ini menjadi ya sebuah jalan hidayah gitu ya. Betul. Mereka itu mendapatkan hidayah sehingga bisa login gitu ya. Iya, benar. Begitu. Mungkin awalnya coba-coba. Gitu ya, begitu. Lama-lama lah kok nyaman gitu Iya, ya. betul. Betul. Iya. Jadi memang Islam ini adalah agama yang menenteramkan gitu ya, Iya, Pak ya. Yang toleransinya cukup tinggi. Iya, begitu. Jadi kalau dalam Islam itu toleransi kan disebut dengan tasamuh gitu ya. Tasamuh itu ya berarti kelonggaran gitu ya, lapang dada, kesabaran ya. Salah satu tokoh pemikir Islam itu Thohir Ibnu Ashrur itu mengemukakan prinsip dalam toleransi itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan keyakinan ya. Al-huriyah al-diniyah gitu ya, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 266 kalau nggak salah ya, ini apa itu Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan kepada orang untuk memeluk agama Islam ya. Jadi yang apa itu la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy fama yakfur li taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka lil urwatil wuthqa lang fisamalah gitu ya. Tidak ada paksaan dalam beragama untuk memeluk agama Islam. Walaupun sebenarnya bahwa antara yang hak, antara yang benar dengan sesat itu adalah sesuatu yang nyata. Meskipun tentunya sebagai penganut agama, kita sebagai masyarakat muslim pasti secara akidah akan mempertahankan bahwa yang paling benar itu Islam, ya, itu gitu Islam gitu ya. Setiap agama pasti memiliki trust claim gitu ya. Jadi klaim kebenaran terhadap agamanya. Tetapi rambu-rambunya adalah bahwa kita dalam toleransi ini ya perlu untuk menghargai bahwa masyarakat yang lain itu memiliki keyakinan yang sama kuatnya seperti kita itu meyakini agama kita. Dengan cara-cara yang positif ini ya barangkali kemudian ya menjadi jalan menunjukkan bahwa agama kita agama yang mulia, yang luhur ya, seperti ya yang sudah misalkan Deddy Corbuzier gitu ya, ketika lingkungannya itu dengan ulama-ulama yang begitu terbuka, yang begitu toleran, itu kemudian Deddy Corbuzier dan lain sebagainya ini menjadi tertarik gitu ya. Gitu. Jadi lebih hatinya terbuka gitu ya, dengan kelembutan dari Islam itu. Iya. Nah terakhir nih Pak, kira-kira pesan dari Pak Dokter untuk kalangan muda, terutama teman-teman mahasiswa ya, untuk menanggapi isu toleransi antar umat beragama nih, apa nih Pak kira-kira? Silakan. Iya, jadi bahwa kita sekarang berada di dunia, 2 dunia gitu ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, bahwa dunia maya itu sangat besar pengaruhnya terhadap dunia nyata gitu ya. Jadi dunia medsos, kemudian konten-konten itu saling saling memiliki hubungan yang sirkuler gitu ya, saling mempengaruhi gitu ya. Ketika ada peristiwa di dunia nyata, kemudian peristiwa itu direproduksi dalam konten ya, dibuat konten seperti itulah. Jadi peristiwa di dunia nyata kemudian digambarkan dalam dunia maya melalui konten. Sehingga kemudian memiliki barangkali akan memiliki penggambaran yang berbeda, disampaikan dengan gambaran yang berbeda, makna yang berbeda. Nah oleh karenanya di dunia sosial ini kita tentunya dalam konteks toleransi itu ya perlu bersama-sama membangun suasana yang toleransi. Dalam konteks ya tren viral wartakjil ini, saya rasa kita perlu mengambil point of view-nya itu bahwa wartakjil ini adalah sebagai sebuah fenomena di mana antara masyarakat Islam dengan non-Islam ini terjadi dialog yang terbuka, ya terjadi dialog yang menyenangkan, yang dikemas dengan
apa itu jokes-jokes yang barangkali ya ada jaim-jaimnya gitu ya. Nah, artinya tentunya kita perlu perlu kita ya sikapi juga dengan positif ya, bahwa fenomena itu kita ambil sudut pandang yang positif dalam membangun toleransi. Pengguna medsos dari generasi Z ini adalah juga konten kreator ya. Ya, marilah membuat konten-konten yang positif ya, yang berdampak baik terhadap masyarakat secara lebih luas, karena di dunia sosial itu kita tidak bisa kemudian beranggapan bahwa konten-konten yang kita ciptakan ini hanya sebagai ungkapan curhatan saja kita, tetapi itu akan dilihat oleh semua masyarakat gitu ya, akan sangat terbuka, sehingga marilah kita berhati-hati ya dalam dunia medsos ini, dan juga kita membuat konten-konten yang positif. Gitu. Oke, nah jadi gitu ya. Jadi memang kita tuh menanggapi fenomena yang lagi viral tentang wartakjil cukup dari pandang sisi positifnya gitu ya. Karena memang banyak hal positif yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dengan lebih terbukanya toleransi gitu ya. Nah jadi sekarang teman-teman Nonis jadi lebih paham tentang kebudayaan Islam, terutama di bulan Ramadan. Oke, thank you banget nih Pak Dokter sudah sharing banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil hari ini, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu media pembelajaran juga ya buat teman-teman di luar sana. Dan nanti kita akan ketemu lagi di poin episode berikutnya. Bye-bye.